Oke, selamat siang Bang. Izin menanggapi terkait hasil mediasi pada hari ini dengan pihak Teddy mungkin seperti apa? Ya, tadi pada saat mediasi hadir prinsipal pemohon dan termohon, artinya hadir juga tadi Pak Dena dan juga Rizky Febian. Nah, dalam mediasi tadi sempat hanya para prinsipal yang bertemu ke mediator, kemudian baru kami para penasihat hukum mendampingi untuk bicara hukumnya. Nah, kesimpulan mediasinya adalah para pihak pemohon dan termohon itu menyerahkan kepada majelis hakim apakah menerima atau menolak permohonan dari pihak pemohon. Nah, jadi IKI juga tidak pada posisi menolak atau menerima, tapi kami menyerahkan kepada majelis hakim apakah permohonan itu layak untuk dikabulkan atau tidak layak untuk dikabulkan. Dalam gugatan yang mungkin diajukan sama Teddy sendiri gitu ya Bang. Ini ada nggak sih tadi pembahasan soal yang terkait aset-aset gitu yang dipertanyakan sama IKI sendiri gitu? Jadi dalam permohonannya itu katanya untuk keperluan anak sekolah, kan gitu. Tapi waktu mediasi pengacaranya sempat mengatakan bahwa itu salah satunya untuk kepentingan sekolah, kan gitu. Nah, kalau salah satunya berarti ada kemungkinan ada untuk keperluan lain, kan gitu ya. Nah, keperluan lainnya ya silakan netizen menduga sendiri apakah itu untuk keperluan untuk meminta harta warisan atau seperti apa. Nah, tetapi yang jelas kalau mengenai warisan almarhum Lina itu pernah diterangkan dan ada pernyataan tertulis dari Pak Abdurrahman. Jadi Pak Abdurrahman itu sempat membuat pernyataan di atas meterai bahwa mengenai harta Gonogini Kang Sule dengan almarhum Lina, pada saat itu berpisah, Ibu Lina itu diberikan hak 2 bidang tanah, 1 ruko dan 1 rumah di Panyawangan, Bandung. Dan itu sudah dikatakan bahwa itu untuk diberikan kepada Putri Delina. Nah, itu keterangan dari Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman itu adalah kuasa hukum dari Ibu Lina almarhum pada saat perceraian. Gitu. Tapi kalau misalnya dari Abang sebagai kuasa hukum sendiri, menduganya apa sih? Apa yang mungkin yang menjadi latar belakang Teddy melakukan hal ini gitu mungkin? Sebagai pandangan hukumnya gitu. Kalau menurut saya, kalau hanya sekedar untuk keperluan sekolah gitu ya, membuat penetapan waris, setahu saya tidak pernah ada orang membuat penetapan waris itu keperluan sekolah. Nah, netizen menduga itu mah cuman batu loncatan doang. Bahwa setelah penetapannya ada, itu kan digunakan untuk keperluan lain, kan gitu. Dan selama ini kan orang sudah bisa melihat arahnya mau kemana, kan gitu. Kan gitu. Silakan gitu. Nah, kalau bicara tentang warisan, ya nanti kita lihat. Kalau berdasarkan fakta yang ada di kita, kata Pak Abdurrahman, ya itu sudah dibagi untuk bercerai. Ya 2 rumah itu, 1 rumah 1 ruko, itu untuk Putri Delina. Nah, terus apalagi yang mau dipersoalkan, kan gitu. Yeah. Nah, Iki juga kan sebenarnya kalau mau banyak bertanya, tentunya kan kayak kosan yang di Bojong Soang itu yang 32 kamar kalau nggak salah ya. Nah, mestinya itu segera diserahkan kepada Iki. Karena menurut keterangan Pak Abdurrahman, uang untuk membeli kosan itu adalah dari uang Iki yang ada di rekening ibunya. Nah gitu. Cuma sekarang kan tidak pernah ada penyerahan dari Pak Teddy kepada Iki. Kan gitu. Berarti sampai saat ini untuk kosan itu masuknya ke Kang Teddy sendiri yang sepengetahuan Abang gitu atau seperti apa? Nah, karena setahu saya dulu kan pernah ada ibu kos di situ ya. Nah, ibu kos terus sempat telepon waktu beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, bilang bahwa dia diusir oleh Pak Teddy dari kosan karena
Teddy mengaku itu milik dia, kan gitu. Nah tapi perlu diingat bahwa kami dulu pernah mengajukan laporan pidana di Polda Jabar, termasuk diantaranya adalah mengenai kosan itu, dan itu disita, seingat saya itu disita oleh Polda Jabar kosan itu. Jadi kalau mau ada orang yang membeli atau apa, nah itu pasti harus meminta konfirmasi kepada Polda Jabar. Dan pada saat laporan itu sebetulnya perlu diingat juga dan tidak bisa dihindari bahwa saudara Teddy Pardiana itu pernah dihukum 2 tahun ya. Jadi pernah dihukum 2 tahun, di tingkat pertama 1 tahun 3 bulan, kemudian pihak Teddy banding, kemudian dinaikkan hukuman jadi 2 tahun dan dikasasinya itu dikuatkan. Nah itu berkaitan dengan penggelapan mobilnya Iki. Nah jadi sudah ada tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Teddy. Nah harapan keluarganya Kang Sule ini udahlah, jangan ganggu ketenangan hidupnya keluarganya Kang Sule gitu. Kan gitu. Itu poinnya. Kan pusing, Kang Sule itu kan kerja keras. Tetapi dengan ada kondisi-kondisi ini kan pusing. Iki juga kan manggung sana sini cari nafkah gitu ya, kerja keras. Dengan ada kayak gini harus meluangkan waktu apa gitu yang ininya. Jadi terganggu gitu. Intinya kan begitu. Kayak gitu. Walaupun pengadilan tidak bisa menolak gitu kalau ada ngajukan permohonan itu, tapi keluarganya Kang Sule merasa terganggu. Kok terus-terusan gitu ya, sudah 6 tahun tuh dari tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu kejadian terus-terusan seperti ini kan gitu. Tadi juga pada saat diwawancara Iki juga sempat mengatakan beri pesan kepada Teddy supaya ya udahlah cari kerja gitu kan, tadi sempat ngomong kayak gitu. Tapi kalau dari sepengetahuan abang mungkin emang Kang Teddy itu tidak bekerja ya bang, atau seperti apa sih? Waduh, saya nggak bisa komentar ya kalau gitu ya. Nah tapi pada dasarnya gitu ya, kalau sudah punya penghidupan ngapain ngurusin harta warisan dari almarhum Lina kan gitu. Itu kan jadi payahnya Kang Sule kan gitu ya. Itu kan jadi payahnya Kang Sule. Masa Teddy nikah 1 tahun terus mau ikut menikmati kan gitu ya. Coba bayangkan betapa sakit hatinya Kang Sule itu pada saat itu. Istrinya direbut orang kan gitu. Gitu ya. Dan bahkan juga maksudnya tadi Iki juga mengakui bahwa dirinya tuh memang masih sering komunikasi juga dengan adik tirinya si Bintang itu kan. Maksudnya dia masih suka memberi nafkah juga, maksudnya terkait permintaan-permintaan, tapi kan melalui Putri Delina gitu ya bang ya. Oh iya, jadi Iki, Putri Delina gitu ya, itu selalu memperhatikan adiknya gitu ya. Nah tapi jangan dibalik bahwa soal itu menjadi kewajiban Iki dan Putri Delina. Yang punya kewajiban mengurus anak itu bapaknya gitu kan, bukan kakaknya. Kecuali kalau bapaknya udah nggak ada, itu tanggung jawab kakak-kakaknya kan gitu. Jangan kesannya oh Iki tuh sama Putri disalahkan kenapa nggak ngurus. Ya bapaknya lah yang ngurus kan gitu. Kan kira-kira kan begitu. Jadi jangan sampai ada kesan seperti itu gitu. Tapi kalau dari pihak keluarga Kang Sule termasuk Iki juga gitu, apa sih yang diharapkan gitu dengan adanya kasus ini gitu bang? Nah, ya, permohonan penetapan waris. Ya silakan saja dia ngajukan permohonan. Cuman tujuannya mau kemana kan gitu. Silakan. Kalau tujuan itu buat sekolah, nggak pernah ada seingat saya dari dulu. Orang mau sekolah ada minta penetapan hari waris ke pengadilan agama, nggak pernah ada. Nanti kita coba ke dinas pendidikan gitu ya, atau kementerian pendidikan, apa benar sudah ada hukum negara ini yang mengatur kalau mau sekolah harus ada penetapan hari waris kan gitu. Apa cukup dengan akte kelahiran dengan kartu keluarga? Bayangkan orang kalau umpamanya mau sekolah harus ada penetapan hari waris. Apa nggak pusing tuh masyarakat seluruh Indonesia? Mungkin nanti sidang selanjutnya kapan bang yang akan diselenggarakan lagi dan mungkin berkaitan dengan apa lagi?
Jadi kalau setelah mediasi, nanti hakim mediator melaporkan hasil mediasinya ke majelis hakim. Nah, setelah majelis hakim menerima laporan hakim mediator, akan menjadwalkan sidang berikutnya. Nah, kami belum tahu, kami tinggal menunggu panggilan sidang berikutnya. Oke. Terima kasih Bang.